Langsung aja. Programan bahasa C adalah suatu bahasa pemrograman yang termasuk sebagai tingkat menengah karena mudah dimengerti tetapi mempunyai kemampuan tinggi. Bahasa pemrograman C cocok untuk menggunakan pemrograman untuk pemula karena bahasa C telah menginspirasi banyak programan lainnya seperti C++, C Pager, Java, PHP, JavaScript, dan lain-lain. Jadi bahasa C itu bahasa yang bisa untuk pemula. Jadi bahasa C itu seperti ayahnya bahasa C++ atau bahasa yang lain, program bahasa lainnya. Selanjutnya bahasa C itu menggunakan dua alat, yaitu text editor atau compiler. Text editor digunakan untuk menuliskan kode program, sedangkan compiler digunakan untuk menerjemahkan program tersebut agar dapat dimengerti oleh komputer. Biasanya itu aplikasi yang digunakan bahasa C itu CodeBlock, Visual Studio Code, NetBeans, JavaScript, atau aplikasi program lainnya. Selanjutnya, kelebihan bahasa C. Kelebihan bahasa C yaitu pertama, banyak memiliki operator untuk mengolah atau manipulasi. Kedua, bahasa C termasuk sebagai bahasa struktur sehingga program dapat lebih mudah dipahami atau dikembangkan. Ketiga, bahasa C lebih mudah dimengerti karena lebih mirip kepada bahasa yang biasa yang digunakan. Yang keempat adalah kecepatan eksekusi, yang kelima adalah mengolah data. Kelemahan bahasa C tersebut yaitu bahasa menggunakan operator. Banyak yang menggunakan operator. Kedua, perlunya kecelakaan dan teknologi. Penulisan program karena perintah atau statement dalam bahasa C bersifat case sensitif atau huruf kapital dan huruf kecil dibedakan. Jadi yang pertama itu operator. Operator itu banyak sekali di bahasa C seperti plus, yaitu penjumlahan yang biasa kalau di perhitungan itu biasa dipakai dengan perhitungan penjumlahan atau apapun itu. Yang kedua adalah pengurangan. Pengurangan itu seperti perhitungan biasanya, yaitu untuk mengurangkan angka ke angka. Yang ketiga adalah pembagian. Pembagian itu biasanya simbolnya itu pakai garis miring, tapi garis miringnya enggak ke kiri. Kalau ke kiri itu biasanya dibuat enter. Kalau garis miringnya ke kanan itu biasanya untuk pembagian. Jadi tidak pembagian yang seperti matematika biasa yang per atau gimana gitu. Yang penting programnya itu biasanya simbol pembagian itu makanya garis miring ke kanan ya. Yang terakhir itu perkalian. Simbol perkalian itu tidak seperti biasanya yaitu silang atau X. Pemrograman biasanya itu untuk perkalian simbolnya adalah bintang. Karena kalau misalnya tidak bintang itu malahan akan menjadi error. Pemrograman bisa itu. Variabel itu ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk penulisan variabel. Yang pertama ada variabel tidak berdahulu dengan simbol ada angka. Kedua, nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada pada bahasa C. Contohnya if, int, void, dan lain. Ketiga, nama variabel bersifat case sensitive, artinya huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Contoh, nama dan nama adalah dua variabel berbeda. Karena nama yang pertama itu depannya hurufnya kecil, sedangkan yang nama yang kedua huruf depannya adalah kapital atau nama besar. Yang keempat adalah menggunakan underscore untuk nama variabel yang terdiri dari dua suku kata. Contoh, nama strip lengkap tidak boleh langsung nama lengkap digabung gitu, nggak boleh karena di setiap variabel untuk bahasa C itu memakai underscore di bawah. Seperti contoh yang ada di sini. Namakan underscore lengkapan. Kok underscore itu biasanya untuk dua kata. Hati-hati. Oke. Untuk selanjutnya adalah tipe data. Tipe data itu ada beberapa tipe data di bahasa C.
Yang pertama adalah char. Char itu tipe data yang berisi satu huruf atau satu karakter. Contohnya A, 3. Maksudnya ini char itu kalimat itu biasanya digunakan memakai tanda petik di atas. Seperti ini. Yang kedua adalah tipe data integer. Tipe data yang berupa angka. Contohnya 3, 2, 1, 4. Angka atau bilangan bulat ya untuk integer. Yang ketiga adalah tipe data float yang berupa bilangan pecahan. Contohnya, float ini biasanya juga disebut juga desimal ya, bilangan desimal atau bilangan pecahan. Contohnya 4,3, 2,2, 6,0. Yang terakhir adalah double, adalah tipe data sama seperti float, bilangan namun memiliki ukuran penyimpanan yang lebih besar dibandingkan float. Jadi double ini sama seperti bilangan desimal sebelumnya, cuman lebih besar dibandingkan float. Untuk untuk menginstal atau membuat itu biasanya seperti ini. Sebentar ya. Nah, ini tampilan kode blok. Saya di sini memakai aplikasi kode blok. Kode blok itu umumnya biasa digunakan untuk pemrograman dasar. Jadi ya seringnya kalau pemrograman dasar itu memakai kode blok. Filenya kalau membuat file itu biasanya boleh tulisan file seperti ini bisa, new project juga boleh, ada juga file ini maksudnya new file project, lalu memakai console application. Ini bisa dipakai buat bahasa C. Kita panggil go, next, mau C mau C++ itu boleh, terserah mau C++, oke. Tapi saya menggunakan C++ untuk ini. Project titelnya pakai judul, misal panjang luas sisi persegi, Pak. Perhitungan saja ya, perhitungan. Ini for the project itu biasanya buat penyimpanan. Kalau di saya itu biasanya di D folder perhitungan, projectnya perhitungan, karena ini sama seperti perhitungan ini. Next, kita memakai GNU compiler. Finish. Sudah di sini sudah terlihat perhitungannya ya. Source main cpp. Jadi ini udah masuk di tampilan utamanya dalam programming. Di sini saya udah membuat program perhitungan. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Program menghitung luas persegi. Masukkan panjang sisi persegi. Misal sisinya ada 5. Dan langsung keluar hasilnya. Luas persegi panjang adalah 25. Karena di outnya itu kita menggunakan kalimat program menghitung luas persegi, inputnya adalah sepanjang sisinya, ini
ini rumusnya luas sekali S. Ini ya simbol perkalian bintang. Untuk outputnya itu luas persegi adalah luasnya, rumusnya ditaruh ke sini, lalu IN dulu. Ini biasanya, oh iya, programan biasanya terakhir itu AR adalah memakai tanda titik koma. Kalau tidak ada tanda titik koma, itu biasanya error. Jadi hati-hati dalam membuat program atau program. Ini ya hasilnya. Jadi terima kasih untuk semuanya. Itu aja tutorial pemrograman bahasa C atau pengenalan lebih rinci untuk pemrograman bahasa atau lebih pendek dalam bahasa pemrograman bahasa C. Maaf kalau ada atau kurang penjelasannya. Mungkin di video berikutnya akan lebih meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.